Kali ini kita akan bicara soal konsep iman dan juga nanti sedikit wahyuan. Dalam tradisi, kita akan melihat dari kitab suci, kita akan melihat ensiklik Fides et Ratio, lalu kita juga akan membaca anjuran apostolik Porta Fidei, lalu juga Lumen Fidei. Terkait dengan hal ini Anda bisa membuka di diktat halaman 19 sampai dengan 47. Baik, kita akan mulai. Kalau kita membuka sejarah kitab suci, kalau kita membuka kitab suci, kita akan menemukan tokoh-tokoh beriman. Siapa saja tokoh-tokohnya? Yang pertama kita harus ingat yang namanya Abraham. Abraham disebut sebagai bapak bangsa. Ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dari Abraham. Apa itu? Soal perjanjian dan soal panggilan. Bahwa Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan rumahnya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan berkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ini panggilan Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Nah, janji Yahweh terhadap Abraham ada dua, yaitu tanah terjanji dan keturunan. Panggilan pertama terkait dengan tanah. Panggilan yang kedua terkait dengan keturunan. Nah, Abraham adalah sosok teladan orang beriman. Kenapa? Karena Abraham menunjukkan kesetiaannya. Kisah imannya diuji. Sampai tanah Kanaan berpisah dengan saudaranya, ponakannya Lot. Diuji. Setelah itu pun, setelah punya tanah kekayaan dan sebagainya, katakan anaknya akan seperti pasir di laut. Tapi sampai usia tua Abraham tidak punya. Kisah Abraham adalah kisah orang beriman. Dan dia selalu diuji. Apakah dengan imannya kepada Yahweh, kepada Allah, dia mampu bertahan? Sekarang kalau kita membaca kisah Daud. Daud adalah orang yang tak terhitung. Dia tidak terhitung di antara kawanan. Orang yang kecil, orang yang pendek. Akan tetapi, justru dia ini orang yang dipilih. Orang yang terpilih. Dia menjadi teladan kesetiaan. Maka pengalaman iman Daud adalah pengalaman orang yang dipilih. Yang tidak diperhitungkan tetapi dipilih. Yang senantiasa gentar tapi dipilih. Nah, pada berikutnya kita bisa melihat pengalaman Daud adalah pengalaman kesetiaan. Dia selalu berusaha melayani kepentingan Yahweh. Dia selalu mencoba setia kepada Yahweh, meskipun dia juga jatuh bangun sebagai manusia. Tapi setiap kali berdosa diingatkan, dia kembali lagi bertobat. Inilah pengalaman kesetiaan, di mana Daud menjadi orang yang mencoba setia. Nah, kalau kita membaca Septuaginta, terjemahan kitab suci dalam bahasa Yunani, iman itu diterjemahkan dalam kata pistis, percaya, trust.
Beriman berarti percaya. Beriman berarti trust. Nah, sekarang kalau kita melihat pengalaman Paulus, apa itu iman? Bagi Paulus, iman adalah peralihan. Dari mana pengalaman di Damsyik, dia ditangkap oleh Allah sehingga berubah. Jadi beriman menurut Paulus adalah perubahan. Ditangkap, berubah, beralih. Dari semula mengejar pengikut Kristus menjadi pembela Kristus. Di titik berikutnya, bagi Paulus, iman berarti dibenarkan. Dengan iman orang mendapatkan justifikasi, pembenaran. Bahwa semula orang ini adalah hamba dosa, tapi dengan iman orang sekarang menjadi hamba kebenaran. Artinya mendapat ukuran, mendapat kebenarannya sebagai pengikut Kristus. Maka ukurannya selanjutnya adalah Kristus. Ukuran bagi hidupnya, ukuran bagi pelayanannya. Ini. Maka ketika orang menjadi pengikut Kristus, takarannya jelas. Apa-apa yang dibuat takarannya jelas. Apa? Sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, Paulus menghubungkan antara iman, harapan, dan kasih. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia itu, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan kita merupakan menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Paulus menghubungkan antara iman, pengharapan, dan kasih. Iman membawa pada damai sejahtera. Kasih membawa pada ketekunan. Dan pengharapan akan iman, akan Kristus, akan kasih Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Maka iman, harapan, dan kasih bagi Paulus menjadi triangle, menjadi teologi yang harus dipegang. Ini Paulus. Kalau kita membaca Injil Yohanes, dikatakan, supaya kau percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya apa? Artinya adalah orang kalau mengatakan beriman kepada siapa? Beriman kepada Mesias, yaitu Yesus, Anak Allah. Tujuannya apa? Supaya dengan iman itu orang lalu mendapatkan hidup dalam nama Yesus. Ini. Surat Yakobus berbicara hal yang lain lagi. Soal iman dan perbuatan. Bahwa orang tidak bisa menunjukkan iman tanpa perbuatan. Jadi iman itu terlaksana, menjadi nyata, menjadi konkret dalam yang namanya perbuatan. Nah, sekarang kita akan melihat dua tokoh besar, yaitu Agustinus dan Thomas Aquinas. Agustinus semula adalah orang yang tidak beriman. Dia menentang kekristenan. Dia menolak dan dia mengikuti Manikeisme. Tapi dalam perjalanan waktu ketika dia belajar, dia membaca kitab suci, dan dia menemukan iman itu. Apa yang dikatakan oleh Agustinus tentang iman? Bagi Agustinus, iman adalah tindakan hati, di mana manusia
di dalam hatinya mengenal diri secara mendalam, lalu dia melampaui dirinya dalam kehidupan yang terbatas, maka bagi Agustinus beriman berarti memahami dan juga menyetujui. Maka Agustinus punya istilah yang penting sampai hari ini, dan ini selalu dipegang oleh gereja. Mengimani dan memahami. Bagaimana hubungan di antara keduanya? Ergo intellige ut credas, crede ut intelliges. Aku memahami supaya aku percaya, dan aku percaya supaya aku memahami. Artinya apa? Ketika saya beriman, maka saya butuh intelek, butuh akal budi. Karena dengan akal budi saya mengerti apa yang akan saya imani, apa yang saya yakini. Tapi dengan beriman itu sendiri, saya juga bisa memahami dengan lebih misteri ilahi itu. Inilah dialektika, bahwa saya beriman tapi juga menggunakan akal budi saya. Tapi di sisi lain dibutuhkan rahmat Allah, iluminasi ilahi, sehingga saya bisa mempercayai, meyakini dengan intelek saya. Maka dikata oleh Agustinus, supaya orang bisa beriman sebegitunya, maka yang dibutuhkan adalah rahmat Allah. Meski kita harus tetap mengakui bahwa akal budi, kemampuan berpikir tetap dibutuhkan, tapi rahmat Allah juga perlu. Nah, Thomas Aquinas mencoba juga menggabungkan antara dua hal ini. Bagi Thomas Aquinas, iman itu berciri intelektual. Untuk menerima ajaran keselamatan sebagai pengetahuan dan pengertian akan karya Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau tidak ada intelek dalam beriman, maka kita menjadi orang mistis. Keyakinan kita menjadi mistis. Maka iman berciri intelektual, berpikir, comprehend, mencoba memahami karya Allah yang menyelamatkan. Maka bagi Thomas Aquinas, beriman adalah tindakan akal budi intelektus. Akal budi yang bagaimana? Yang menyetujui. Menyetujui apa? Menyetujui kebenaran ilahi atas perintah kehendak yang oleh Allah digerakkan dengan rahmat. Jadi ada rahmat yang masuk menggerakkan akal budi manusia, sehingga manusia berpikir tentang yang ilahi itu, lalu menyetujui kebenaran ilahi. Maka bagi Thomas Aquinas, iman adalah virtus theologica. Apa itu? Kemampuan daya gerak manusia yang berbudi dan memahami. Dengan iman, maka orang dikuatkan, diteguhkan. Nah, ini pandangan dari dua pujangga gereja, Agustinus dan Thomas Aquinas, yang mencoba menggabungkan antara iman dan akal budi. Kita melihat bagaimana iman itu dipahami, diterangkan di abad pertengahan dan modern. Yang pertama, kita harus ingat situasi di Eropa pada masa itu adalah di mana otoritas diragukan. Apa itu? Kalau kita melihat revolusi Perancis yang menuntut fraternity, equality, solidarity, kita bisa melihat bahwa otoritas tidak diakui lagi. Otoritas dihancurkan, otoritas dilawan, karena seringkali otoritas itu mengganggu hidup masyarakat. Otoritas agama juga diragukan, karena seringkali pada waktu itu agama berselingkuh dengan pemerintah. Nah, sebagai ganti dari metode kepercayaan abad pertengahan yang mencoba berpikir secara rasional, tentu dengan rahmat ilahi juga, berkembanglah lebih ke persoalan personal, yaitu pergumulan iman.
Itulah maka kita punya buku yang terkenal kedua setelah kitab suci, yaitu Imitatio Christi, mengikuti jejak Kristus, yang dikarang oleh Thomas A. Kempis. Nah, artinya apa? Pola pikir lama, pola pikir otoritatif dihancurkan, diganti dengan pola pikir baru yang lebih mau melihat pergulatan iman diri sendiri. Nah, berikutnya adalah tokoh reformasi. Para tokoh reformasi mengatakan manusia menemukan Allah Maha Rahim, dan orang akan dibenarkan, justifikasi, kalau dengan dia beriman. Sabda janji dan keadilan dan kerahiman dan pembenaran ia kenakan. Artinya apa? Orang reformasi mau mengatakan bahwa yang paling penting adalah beriman. Sola fides, sola gratia, sola scriptura. Maka orang akan mendapat justifikasi, pembenaran, kalau ia beriman. Nah, kelompok reformasi yang mengatakan fides facit personam. Fides facit personam. Iman menciptakan pribadi. Jadi apa yang saya imani, Yahweh, maka ketika saya beriman kepada Yahweh, kepada Allah, maka diri saya terbentuk dengan iman itu. Inilah dimensi baru yang dibawa oleh reformasi. Bahwa iman menjadi ranah personal. Iman menjadi sebuah relasi. Iman menjadi sebuah tanggung jawab. Tahu siapa? Dia pribadi dengan Allah. Nah, nanti ke gereja Katolik pun juga akan belajar dari reformasi soal ini, bahwa iman dipahami sebagai sebuah relasi. Kalau kita bicara soal Aufklärung, Fajar Budi, kita bisa melihat Immanuel Kant. Apa yang dikatakan oleh Immanuel Kant? Immanuel Kant bicara soal apa yang dapat kita ketahui, apa sih yang bisa kita ketahui, lalu apa yang harus kita lakukan, lalu mana yang bisa kita harapkan dan mana yang tidak bisa. Ini Immanuel Kant. Jadi dia mencoba berpikir di mana tempat agama. Nah, agama bicara soal apa yang boleh kita lakukan dan apa yang boleh kita harapkan dari sebuah keadaan tertentu. Nah, Friedrich Schleiermacher mengatakan beriman bukanlah transendensi melampaui hal sehari-hari, tapi beriman berarti meraba atau merasa atau menjadi sadar akan yang tak tertinggal dalam hidup kita yang serba terbatas. Soren Kierkegaard. Menurut Soren Kierkegaard, imanlah eksistensi, di mana orang memanjat keluar dari tebing, dari temboknya untuk hidup di luar, keluar dari dirinya sendiri. Maka Nietzsche pun mengatakan bahwa iman adalah peluang paling besar bagi eksistensi manusia, tapi juga risiko hidup yang paling besar. Karena dengan iman orang tidak bisa menjadi Ubermensch, manusia yang unggul, diperbudak oleh kepentingan dan segala macam. Tapi orang beriman juga bisa bangkit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Situasi berikutnya kita memahami bahwa gereja Katolik tersebar ke seluruh penjuru bumi ini, di Asia, dia tinggal sebagai minoritas, dan juga di Afrika. Nah,
Ini masalah yang perlu krusial kita lihat. Ada gerakan wawuh antara Katolik dan Reformasi. Bahwa iman adalah tindakan Allah yang diandalkan dalam iman. Iman mengerjakan segala keutamaan. Iman juga yang mendera dan mematikan mati raga. Nah, pada Konsili Trente dikatakan bahwa penebusan Allah adalah kepastian yang tidak dapat diragukan dan bisa diandalkan. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah hatiku memang menyambut kedamaian Allah itu sampai menjadi kenyataan hidupku? Jadi, kalau kita lihat Katolik dan Reformasi percaya sola fides, sola gratia, sola scriptura. Gereja Katolik percaya bahwa Allah akan menyelamatkan, iya. Tetapi bagaimana manusia menjawabnya? Ini yang dipertanyakan. Maka ada pertentangan besar antara Gereja Katolik dan juga Gereja Reformasi soal konsep-konsep dasarnya. Nah, lalu dalam periode berikutnya tahun 1999 diakui ada joint venue, ada joint meeting antara orang Kristen dan juga orang Katolik, teolog Kristen dan teolog Katolik, menerbitkan deklarasi bersama mengenai ajaran justifikatio. Nah, apa pernyataan yang terjadi dibuat dalam deklarasi tersebut? 1. Diakui bersama konsep justificatio sola fide, pembenaran hanya karena iman. Ini diterima dari konsep Protestan. Gereja Katolik menerima konsep justificatio sola fide, bahwa memang betul keselamatan itu terjadi karena ada iman. Tanpa iman orang tidak bisa selamat. Ditanam bersama juga pernyataan di pihak Katolik bahwa iman menjadi aktif dalam kasih. Sola fide, sed fides dum quam sola vel utiosa. Jadi iman itu perlu menjadi aktif, menjadi nyata dalam tindakan kasih. Nah, memang akhirnya terjadi kerukunan antara Protestan dengan Katolik karena ada joint venture itu. Akan tetapi ini berarti bahwa tidak lagi ada mengatakan penjelek-jelekan saudaranya yang Protestan atau yang Katolik. Jadi iman menjadi aktif dalam kasih. Sola fides, sed fides num quam sola vel otiosa. Nah, selain ketika berjumpa dengan Protestan, dengan Reformasi, Gereja Katolik di Asia juga berjumpa dengan orang-orang beragama lain. Gereja di Asia hidup dalam minoritas. Maka Konsili Vatikan kedua diterima dan diakui sebagai benih-benih kebenaran dalam agama-agama lain. Jadi Gereja Katolik merasa bahwa di dalam agama lain terdapat benih-benih kebenaran yang baik dan itu bisa dipakai untuk menerangi, menghidupi jemaat. Maka pertanyaan lalu berubah menjadi apa? Bagaimana saya bisa beriman di tengah atau bersama orang-orang yang beragama lain? Nah, pertanyaan iman berubah. Lalu ketika gereja berjumpa dengan budaya lain, umat beriman lain, maka muncul paradigma baru, yaitu Christocentric inclusion.
Dalam hal ini kita harus ingat bahwa ada 3 jenis paradigma terkait dengan relasi umat beragama. Satu, ecclesiocentrik eksklusif, bahwa memang hanya jadi orang Katolik saja. Ini extra ecclesian universalis. Di luar gereja Katolik tidak akan ada yang namanya keselamatan. Ini ecclesiocentrik eksklusif. Yang kedua, ini yang sampai hari kita hidupi, Christocentrik inklusif. Bahwa di dalam agama-agama lain ada pancaran-pancaran kebenaran. Akan tetapi puncak kebenaran tetap adalah Kristus. Berikutnya teosentrik pluralis. Artinya apa? Bahwa ya mau jadi Katolik, mau jadi Kristen, mau jadi Muslim, mau jadi Hindu, jadi Buddha, semua sama. Karena toh nanti akhirnya akan sampai pada keselamatan yang satu, yaitu Kristus. Nah, gereja Katolik ada di tengah-tengah, yaitu Christocentrik inklusif. Berikutnya lagi, situasi modernitas adalah postmodernis. Konsep postmodernisme itu mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu soal konsensus. Tidak ada kebenaran mutlak. Ini. Maka orang lalu juga berlomba-lomba menemukan kebenarannya masing-masing satu sama lain. Nah, di tengah dunia modern, bagaimana iman dipahami? Iman ya pengakuan bebas, kesetujuan, penyerahan total, tindakan intelektual yang menyetujui sesuatu. Maka kalau saya mengatakan saya beriman, berarti saya punya Allah bagi hidup saya. Nah, Roger Haid mengatakan iman merupakan keterlibatan dinamik dari apa? Kemampuan dan seluruh kemerdekaan manusia yang aktif. Jadi iman itu sungguh-sungguh hidup, bukan sesuatu yang mati, bukan sesuatu yang mengada-ada saja. Tapi sungguh dengan iman terjadi keterlibatan yang kontinu, terus-menerus antara aku dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berikutnya diskusi soal iman dan rahmat. Fides num quam otiosa. Iman tidak pernah boleh kosong. Iman tidak akan pernah kosong. Karena iman yang kosong bukanlah iman. Artinya apa? Iman membutuhkan perjumpaan yang aktif. Iman dan rahmat. Jadi kalau kita beriman, maka iman tidak pernah boleh kosong, diam saja, tanpa ada pergerakan. Iman itu mendorong orang untuk berjumpa, bergerak, berbuat sesuatu. Maka iman itu sebuah perjumpaan aktif saya dengan orang-orang di luar diri saya, dengan Allah juga. Maka dikatakan bahwa wahyu itu menjadi kredibilis, dapat dipercaya kalau penerangan dan dorongan Roh Kudus menggerakkan orang, membalikkannya kepada Allah, membuka budinya, dan memberi kepada semua rasa nyaman dalam menyetujui dan mempercayai kebenaran. Maka dalam beriman kita butuh rahmat. Karena orang bisa beriman, bisa percaya itu hanya kalau ada dorongan Roh Kudus. Di titik berikutnya, iman adalah opsi hidup. Artinya apa? Orang dengan menangkap tanda dan menaruh arti hidup. Iman adalah pilihan, bukan kewajiban, tapi iman adalah pilih. Nah,
soal pengalaman hidup dan cirinya. Jadi kalau kita melihat bagaimana orang beriman, maka kata penting pertama adalah otonom. Otonom berarti apa? Menentukan diri sendiri, tidak mau diperbudak oleh orang lain. Ini sesuatu yang otonom. Kita mau beriman dengan otonom, bukan ikut-ikutan saja. Maka ada dimensi kebebasan iman. Otonom berarti mandiri. Maka iman menjadi sesuatu yang bebas karena motivasi tujuan, bukanlah bukti kebenaran, melainkan perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, menyelamatkan. Apa artinya? Bahwa gara-gara saya beriman, saya akan mendapat justifikasi, saya akan diselamatkan. Ini soal menyelamatkan. Yang ketiga, soal kesucian. Bahwa iman adalah suci. Tidak sama dengan orang beriman tidak membuat dosa. Tidak. Teolog reformasi mengatakan, justru dengan penyerahan total, maka hidup lalu ganti subjek. Iman juga bersifat mutlak. Mutlak arti apa? Mutlak membutuhkan penyerahan diri manusia. Kalau sudah setuju mengatakan beriman, ya harus ditaati sungguh, diikuti dengan sungguh. Tidak. Berikutnya soal Kristianitas. Ini iman. Baik, kita masuk ke berikutnya. Maka pada titik berikutnya, iman itu harus bersifat praksis. Opsi dan praktis. Maksudnya apa? Yang pertama opsi. Iman itu jawaban. Maka iman baru menjadi sesuatu yang nyata, bentuk relasi yang nyata antara manusia dan Allah kalau manusia memberikan jawaban. Jawabannya apa? Tidak payah gitu. Nah, tentu penghayatan iman kita bisa melihat ada dua jenis. Yang satu yang bersifat liturgis, yang satu bersifat sosial. Yang liturgis biasa disebut sebagai penghayatan iman. Penghayatan iman dalam doa dan ibadah. Maka iman adalah pilihan. Apa pilihanmu? Kalau itu terungkap dalam doa dan ibadat, itu namanya perbuatan agama. Tapi kalau terwujud dalam hidup sehari-hari, dalam perbuatan-perbuatan moral, ini menjadi medan untuk perwujudan iman. Nah, medan itu adalah setiap tindakan bisa menjadi perwujudan iman sejauh di situ ada yang namanya kepercayaan dasar. Tetapi kepercayaan dasarnya seperti apa? Kepercayaan dasar yang bersifat religius, atau pendek kata disebut sebagai pengalaman religius. Karena dengan pengalaman religius, orang dimampukan untuk ambil bagian dalam bagian Allah dalam hidup sehari-hari. Nah, berikutnya hubungan antara suara hati lalu juga moralitas. Suara hati adalah kesadaran moral manusia dalam situasi konkret. Nah, suara hati harus ditaati karena ini bersumber dari akal budi manusia, dari aspek rohani manusia, dan ini akan mendorong yang namanya otonomi. Maka terhadap sikap yang merusak otonomi dirinya, maka beliau akan cenderung menjadi keras.
Suara hati mendorong orang untuk beriman, mewujudkan iman sejauh ada yang namanya pengalaman religius. Apa itu pengalaman religius? Di mana orang menyadari bahwa apa yang dia buat A, B, C, dan D ini adalah pengalaman panggilan. Maka dikatakan bahwa moralitas menjadi ibadah yang sejati. Karena di situ iman itu, jawabanku pada Allah, menjadi nyata dan menjadi konkret. Nah, sekarang kalau kita belajar dari kitab suci, dari beberapa zaman, kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Fides et Ratio. Zaman ini kita mengalami bahwa dunia barat dan timur sedang berpikir soal eksistensi manusia. Ini pertanyaan yang sering muncul soal human existence. Nah, pada bab 1 ensiklik ini, manusia diundang untuk terbuka kepada yang transenden, sambil tetap juga menghargai otonominya sebagai pribadi, sebagai ciptaan. Jadi yang ilahi itu ya diakui, otonomi manusia diakui. Kita ada pada dua tegangan ini. Maka ensiklik ini kembali bicara soal credo ut intelligam. Soal ketidakdapat sesatan. Kebenaran bahwa memang sebetulnya antara akal budi, ya, pengetahuan iman, dan itu juga tidak ada pertentangan. Aku beriman supaya aku memahami. Seperti ini tidak ada pertentangan. Maka ini yang mau ditegaskan oleh Fides et Ratio, bahwa iman dan pengetahuan akal budi tidak bertentangan sama sekali. Intelligo ut creda, bahwa manusia sedang mencari. Manusia mencari apa? Mencari kebenaran. Karena dengan kebenaran itu manusia bisa beriman sungguh. Di situ rahmat Allah berkarya, menumbuhkan keinginan untuk mencari Allah itu. Di bab 4 Fides et Ratio, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa filsafat butuh iman. Untuk sampai pada tujuannya sejati, iman butuh filsafat. Lihat ya. Artinya apa? Iman dan filsafat itu dua hal yang sejalan. Filsafat membutuhkan iman, tapi iman membutuhkan filsafat. Karena dengan begitu iman menjadi tidak superstistis, tidak menjadi mitos, tidak menjadi bohong-bohongan, tapi sungguh menjadi sesuatu yang benar, valid, bisa dipercaya. Di bab 5 dikatakan, kalau nanti filsafat itu ternyata mengganggu hal-hal yang diyakini oleh gereja sebagai berasal dari pewahyuan, maka magisterium punya kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengintervensi, sehingga filsafat tidak jatuh. Maka ada mutualisme, ada hubungan yang saling menguntungkan antara filsafat dan teologi. Maka teologi, filsafat diharapkan menemukan karakternya dan saling belajar satu sama lain. Demi apa? Demi kesatuan pengetahuan manusia dan demi tindakan umat manusia. Belajar dari Fides et Ratio, kita bisa menyimpulkan bahwa filsafat dan teologi itu saling membutuhkan satu sama lain.
Ini fides et ratio. Jadi intinya iman dan akal budi tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berseberangan, dan ini perlu disinergikan. Karena dengan beriman sungguh orang bisa bernalar, tapi dengan bernalar sungguh orang bisa beriman dengan pasti. Berikutnya kita akan bicara soal anjuran apostolik Porta Fide yang dibuat untuk membuka tahun iman, Porta Fide. Di ensiklik ini dibuat oleh Paus Benedictus. Yang pertama, pintu iman itu selalu terbuka, bahwa orang terus-menerus berusaha mencari iman, menemukan Allah, dan iman menjadi pintu juga untuk masuk dalam gereja. Gereja sendiri menyadari bahwa hidupnya seperti seorang asing. Dia mencoba menemukan di dalam dunia dan dalam konsolasi. Maka tahun iman menjadi sebuah usaha untuk memperbaiki pertobatan kepada Allah. Nah, maka hari ini Kristus mengutus kita untuk mewartakan sabdanya kepada umat manusia di bumi. Maka gereja ingin membantu setiap orang supaya lebih mampu bicara tentang imannya, lebih mampu untuk mewartakan imannya, dan menemukan, mengakui kembali dasar jati dirinya sebagai orang beriman. Maka mengetahui isi dari apa yang dipercayai ini tidaklah cukup, kecuali dengan hati, tempat yang kudus dalam diri orang terbuka oleh rahmat Allah. Maka anjuran apostolik Porta Fide mendorong orang untuk berkatekisme, karena katekismus adalah sarana supaya orang bisa menemukan iman, terutama dalam proses pembinaan. Jadi iman itu keterbukaan terhadap Allah, iman harus dihidupi, dan iman juga harus selalu diperbarui. Karena di situ orang ditantang untuk selalu menemukan kembali. Tapi setidaknya begitu, iman juga harus berarti mewartakan. Berikutnya adalah ensiklik Lumen Fidei yang dipromulgasikan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2013. Situasinya adalah seringkali iman dilawankan dengan knowledge, pengetahuan. Seringkali iman dianggap sebagai ilusi. Lumen Fidei mau menegaskan soal iman sebagai cahaya. Cahaya yang mampu memberi terang, menerangi setiap aspek eksistensi manusia. Maka terang iman perlu dicari, perlu dihidupi. Jangan sampai terang iman itu menjadi sesuatu yang hilang. Maka dikatakan orang beriman menemukan kekuatan dengan meletakkan seluruh diri di tangan Allah yang adalah setia. Ini. Kalau orang beriman, maka orang meletakkan dirinya kepada Allah. Iman terkait dengan akal budi, pengetahuan, kebenaran. Maka iman itu juga butuh intelek. Kita tidak bisa cukup beriman hanya menjadi mitos, tidak bisa. Tapi lebih daripada itu juga iman
bukan sekedar urusanku dengan Allah, tapi iman perlu diwartakan. Karena iman bukan sekedar urusan privat. Dan pada akhirnya iman itu perlu terwujud dalam usaha-usaha konkret yang akan menjadi terang untuk membangun masyarakat. Ini yang harus kita imani. Inilah yang harus kita yakini sebagai iman kita. Dan lebih daripada itu, iman berarti diwartakan. Karena dengan begitu, iman akan diharapkan menjadi konkret, menjadi nyata dalam hidup sehari-hari. Baik teman-teman, inilah konsep-konsep iman yang bisa kita pahami, belajar dari bapak-bapak bangsa, Daud, Paulus, Yohanes, Yakobus, perjalanan panjang gereja, dan juga dalam ensiklik yang terbaru, Fidestatio, Porta Fidei, dan juga Lumen Fidei. Terima kasih, selamat belajar.